The vultures kissing the cannibals. Should I get lonely when I'm the only human in the heaving heat of the animals? Bitter brown salt stinging on my tongue. I will not waver, I will not wait its turn. It will beat, it will burn, burn, but burn your love into the ground with the lips of another. Do you get lonely? Should I get lonely sometimes? All my friends are wasted, and I hate this club. Man, I drink too much. Another Friday night I've wasted. My eyes are black and red. I'm crawling back to your bed. Another Friday night I've wasted. My eyes are black and red. I'm crawling back to your bed. Oke, udah? Udah. Oke, dalam sebuah negara hukum ada satu kekuasaan yang memiliki peran sangat penting. Kekuasaan yang berdiri mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Kekuasaan itu adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari 3 lembaga utama, yaitu 1. Mahkamah Agung, 2. Mahkamah Konstitusi, dan ketiga, Komisi Yudisial. Saya Bintang, dan di video ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai peran serta fungsi dari masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Halo semua. Nah, kalian sudah dengarkan penjelasan dari Saudara Bintang mengenai apa itu kekuasaan kehakiman. Tentu biasanya suatu lembaga memiliki tujuan untuk dibuat. Nah, di sini saya Sandi akan menyebutkan tujuan dari kekuasaan kehakiman. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, menjadi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dan yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Oke teman-teman, kalau kalian tadi sudah mendengar dari penjelasan Sandi, saya Bintri akan menjelaskan apa itu Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung adalah lembaga negara tertinggi di bidang peradilan yang berwenang mengadili perkara di tingkat kasasi dan melakukan uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sebagai pengawas peradilan, Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Susunan lembaga Mahkamah Agung terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua kamar, dan para hakim agung. Nah teman-teman, setelah saudara Bisri tadi menyampaikan tentang apa itu Mahkamah Agung, sekarang saya Hairil ingin menyampaikan apa itu Mahkamah Konstitusi. Teman-teman tahu nggak apa itu Mahkamah Konstitusi? Nah, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tertinggi negara yang setara dengan Mahkamah Agung. Yang dimana Mahkamah Konstitusi itu sendiri itu memiliki tugas pokok untuk melakukan uji material terhadap Undang-Undang Dasar 45. MK juga memiliki wewenang terhadap untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara maupun itu pembubaran partai politik atau perselisihan hasil pemilu, dan juga impeachment presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9 hakim yang dimana 3 diantaranya itu dipilih oleh DPR, 3-nya lagi dipilih oleh Mahkamah Agung, dan 3-nya lagi dipilih langsung oleh presiden. Ya. Kalian sudah mendengarkan penjelasan saudara Hairil kan tentang Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya Pak akan menjelaskan perbedaan utama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan utama antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terletak pada fokus dan wewenang uji material.
Mahkamah Agung berfokus pada ranah peradilan umum. Lembaga ini berfungsi sebagai pengadilan tertinggi atau kasasi yang menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki fokus berbeda, yaitu menjaga kemurnian konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memastikan agar setiap produk hukum sejalan dengan konstitusi negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi bukan lembaga banding, artinya tidak memeriksa perkara atau dari pengadilan sebelumnya, melainkan langsung menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Setelah mendengarkan materi sebelumnya yang telah disampaikan rekan saya tentang perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di sini saya akan membawakan materi tentang kesamaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat independen. Keduanya berperan dalam menjaga hukum dan keadilan, serta menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.